Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan. Eh, Alhamdulillah, perkembangan dari tanaman porang yang mana ini adalah dulu ditanami dengan menggunakan katak mini, ya, katak mini, yaitu katak yang isi kisarannya adalah sekitar 350 sampai 450 biji per kilogramnya. Saat ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kemunculan dari tunas ketiga, yang mana sekitar 2 minggu yang lalu untuk lahan ini sudah kita pupuk susulan, ya, sudah kita lakukan pemupukan susulan. 2 minggu yang lalu pula lahan ini sudah kita bersihkan secara manual gulmanya, terutama adalah gulma-gulma yang ada di sekitaran tanaman porang ini sudah kita bersihkan menggunakan cara manual. Akan tetapi perkembangan dari gulma itu sangat cepat sekali. Ini padahal baru 2 minggu kita bongkar, tetapi nyatanya gulma tetap tumbuh dan tumbuh terus semacam ini. Ini adalah menjadi PR bagi petani, ya, petani porang terutama, karena perkembangan gulma itu tentunya akan menghambat dari pertumbuhan dari si porang itu sendiri. Ada beberapa memang yang kurang begitu artinya mengatakan bahwa gulma itu tidak apa-apa. Tapi kalau menurut saya pribadi, gulma yang semakin banyak, ya, gulma yang banyak sekali itu akan menghambat dari pertumbuhan dari porang. Kenapa? Ya tentunya adalah karena kalau ini dibiarkan, maka akar-akar ini akan menyedot nutrisi-nutrisi yang ada di sekitar areal porang, sehingga asupan makanan yang ada di porang itu sendiri akan sedikit, ya. Oleh karena itu nanti pertumbuhannya juga akan berpengaruh, ya. Seharusnya perkembangan pertunasan itu cepat, kemudian perkembangan dari pertunasan itu akan membesar lebih bagus, tapi pada kenyataannya nanti akhirnya malah akan perkembangannya tidak begitu signifikan. Contoh misal, kawan, ya, ini adalah batang pertama, ya. Ini batang pertama, ukurannya kurang lebih seukuran dari sedotan, ya, sedotan yang untuk minuman itu. Tidak terlalu besar. Kemudian ini adalah batang kedua. Kalau diukur, kalau ini disejajarkan, ya, kalau ini disejajarkan, tentu batang ini bisa dikatakan adalah 5 kali atau 6 kali lipat dari batang awal ini. Nah, ini adalah yang saya maksud tadi. Kalau kita lahannya subur, kemudian penyiangan gulma itu sering, ya, insya Allah nanti pertumbuhan dari porang itu juga cukup bagus. Ini sudah tunas ke-2, dan ini adalah calon tunas ke-3. Mayoritas yang ada di lahan ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda munculnya tunas ketiga, ya, terutama untuk tanaman-tanaman yang ketika kita masukkan ke lahan langsung hidup, ya, itu sudah menunjukkan dari munculnya tunas ketiga. Beda dengan yang ini barangkali juga adalah batang kedua, cuma yang satu tidak tahu. Ini adalah tunas keduanya. Nah, sebagian sudah cukup besar, kawan, ya. Sebagian cukup besar, ya. Tunasnya juga sudah mulai muncul tunas ketiga. Nah, ini adalah salah satu jenis gulma, ya. Rumput apa ini, ya. Ini cukup banyak, ya. Contoh misalnya ini, tanahnya sih gembur, ya. Tanahnya gembur. Ini kadar organik yang ada di dalam tanah juga cukup bagus, gembur sekali. Kemudian untuk tanaman ini, ya, contoh misalnya ini juga sudah menunjukkan dari tanda-tanda dari tunas ketiga. Ini adalah batang pertama, ini batang kedua, ini batang ketiga, ya, tunas ketiganya ini. Nah, ini yang kita harapkan adalah nanti kalau satu musim itu bisa bertunas sampai 5 atau 6 kali, ya, insya Allah pertumbuhan dari porang cukup bagus.
Akan tapi yang perlu disadari oleh kawan-kawan semua, bahwa untuk pemupukan porang itu ada tahap-tahapannya, yang mana kalau saat ini adalah masa vegetatif pula ya, artinya dia masih tumbuh kembang pertunasan, maka dia butuh kadar nitrogen yang cukup banyak juga, yaitu adalah biasanya yaitu ditandai dengan unsur N. Kemudian selain N juga butuh nutrisi yang dua, yaitu unsur makro yang P ya, atau fosfor atau fosfat, yang mana dia nanti akan membuat perakaran itu cukup banyak ya, perakarannya cukup kuat, kemudian batangnya cukup kuat. Itu adalah untuk fungsi dari pemberian unsur P ke areal porang itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah unsur K atau kalium. Nah, unsur K dan kalium ini atau kalium ini nanti sangat bagus untuk diberikan kepada tanaman porang itu adalah 2 bulan menjelang dorman. Kalau biasanya dorman di daerah kami itu adalah dimulai dari bulan April sedikit, kemudian Mei, dan biasanya Juni itu sudah mulai habis tanamannya. Nah, berarti untuk pemberian kalium ya, kalium unsur K itu yang banyak itu nanti rencananya akan kita berikan asupan yaitu di akhir bulan Februari. Ya, di akhir bulan Februari nanti kita akan pupuk susulan, kemudian di awal Februari pun tetap nanti akan kita berikan pupuk susulan agar pertumbuhan dari tanaman porang itu cukup bagus. Nah, ini kawan, mayoritas sudah menunjukkan tunas ketiganya. Ini tunas pertama, ini batang kedua, ini nanti adalah jadi batang ketiga. Ya, kalau diamati ini lihat, artinya bahwa ini sebesar sedotan, ini kurang lebih sebesar jari telunjuk saya, kemudian ini kurang lebih nanti kalau prediksi saya adalah besarnya di atas dari jempol tangan saya. Syukur-syukur bisa sebesar jempol kaki. Kemudian yang ini juga kawan ya. Kalau ini alhamdulillah walaupun kecil katanya sudah nampak. Ini batang pertama, batang kedua, ini calon batang ketiga atau tunas susulan yang ketiga. Gulmanya cukup meresahkan ya. Tidak begitu nyaman ketika melihat lahan itu begitu banyak gulma-gulma yang ada di tengah lahan, itu nampak kurang begitu enak dipandang ya. Maka kadang-kala kalau pas saya ke lahan ini ya kegiatan kami adalah mencabuti gulma-gulma seadanya, secukupnya atau semampu saya, untuk jaga-jaga mengurangi pertumbuhan dari gulma itu sendiri. Nah, kalau kita amati hampir menyeluruh ya, pertumbuhan tanaman porang itu sudah cukup tinggi-tinggi ya, cukup besar. Sana itu sudah cukup ya, tinggi-tinggi semua ya. Mayoritas itu kalau diukur barangkali tingginya hampir sekitar setengah meter atau sekitar 45 sentinan untuk batang kedua ya. Cukup besar kawan ya, cukup besar sampai yang bawah sana ya, sampai yang bawah sana itu mayoritas pertumbuhannya sudah cukup bagus ya. Ini kalau diamati sampai sana, yang atas pun ya kita coba lihat, yang atas pun insya Allah sama ya, pertumbuhannya cukup bagus. Kalau yang ini ya, contoh misalnya ini batang pertama, ini batang kedua, ini juga tunas ketiga ya. Ini gulmanya luar biasa. Gulma membuat pandangan kadang tidak nyaman ketika kita berada di lahan, yaitu gulma. Kalau lahannya bersih ya, kita enak melihat dari tanaman yang ada di lahan kita. Kemudian kalau yang ini malah
batang kedua, ini batang pertama, ini batang kedua. Batang keduanya sudah seukuran jempol tangan saya. Ini belum muncul tunas ketiga. Semoga saja nanti ketika muncul tunas ketiga cukup besar ya, cukup besar kawan ya. Karena ya hampir semua petani porang mengharapkan dari pertumbuhan dari porang itu sendiri adalah cukup bagus. Ini juga, ini batang pertama, ini batang kedua, ini tunas ketiga. Ya, mayoritas sudah merata ya, sudah merata kawan sampai sana ujung sudah nampak seperti tanaman ya. Karena kalau di awal-awal kita tanam itu banyak yang bertanya, Mas kok tanamannya kecil-kecil sekali semacam itu. Iya, karena asupan dari bibit yang ada di lahan ini memang kecil. Bibitnya itu adalah bibit menggunakan katak yang kurang lebih ukurannya 350 sampai 450 biji per kilogramnya. Ya demikian kawan ya, ini adalah review dari tanaman kami, yang mana kalau kita rutin membersihkan gulma, kemudian dalam olah lahan ya, yang pertama itu adalah olah lahannya, olah lahan di awal kita gemburkan lahannya, kemudian kita berikan pupuk organik sebanyaknya. Kemudian yang ketiga adalah kita rutin untuk membersihkan gulma yang ada di lahan. Kemudian yang keempat adalah pemberian dari pupuk susulan. Insya Allah dengan perawatan semacam itu ya, tanaman kita terutama porang yang kita tanam nanti sesuai dengan target yang kita harapkan ya. Syukur-syukur adalah melebihi dari ekspektasi yang kita harapkan. Oleh karena itu tentu adalah tanaman porang yang kita rawat dengan maksimal, dengan tanaman porang yang kita biarkan sedemikian rupa, insya Allah nanti hasil akhirnya cukup berbeda. Cuma semuanya itu adalah kembali kepada pilihan dari masing-masing petani karena ada beberapa lahan yang memang sulit terjangkau ya, sulit terjangkau. Untuk memberikan dari pupuk organik yang semakin banyak itu akan membutuhkan biaya transportasi yang cukup banyak karena harus diangkut secara manual menggunakan panggul manusia, sehingga tidak dimungkinkan. Maka biasanya menggunakan dari bahan-bahan organik dedaunan yang ada di sekitarnya. Nah, itu adalah pilihan dari petani masing-masing, terutama adalah bagi petani yang contoh misalnya lahannya sangat luas ya, sangat luas, itu untuk merawat intensif tentunya adalah sangat kesulitan atau waktunya tidak cukup. Nah demikian dulu kawan, selamat pagi, ini kurang lebih pukul 9 pagi, kita akan melanjutkan aktivitas yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.